kita lanjut ke soal nomor 12. Ciri-ciri benda yang bergerak vertikal ke atas. Oke, gampang lah ya. Perlu kakak jelasin lagi nih. Setiap benda yang bergerak vertikal ke atas. Vertikal ke atas ya. Kalau dia punya kecepatan awal, ya, kalau dia ya pasti kalau mau ke atas kita harus ada kecepatan awal. Ya. Nah, setiap benda yang bergerak ke atas, oke, maka nanti di situ rumus kita pakai adalah rumus vertikal tentunya. Dimana pada saat rumus vertikal, A-nya nanti kamu gantilah menjadi G, plus minus terserah. Terserahnya dari mana, Kak? Kalau dia searah gravitasi pakai plus, kalau nanti dia melawan gravitasi pakai minus. Dah. Nah, maka kalau benda-benda yang bergerak vertikal, pasti suatu titik dia bakalan berhenti. Ada namanya titik maksimum yang bisa dicapai benda, ya kan? Kalau kamu lempar benda ke atas, pasti benda itu bakalan berhenti sejenak. Kalau dia sudah mencapai titik tertingginya, dia akan berhenti sejenak, kemudian dia jatuh lagi ke bawah. Ya, selama kita berada di permukaan bumi, pasti setiap benda yang jatuh itu pasti akan selalu ditarik ke bawah. Ya nggak bakalan mungkin kalau benda yang punya massa ketika kamu lempar itu akan naik terus ke atas, ya kan? Pasti bakalan jatuh ke bawah. Ya nggak sih? Sekalipun balon itu kalau misalnya dia kan balon itu naik ke atas terus kak. Ya suatu titik kan dia bakalan pecah atau habis gasnya, bakalan turun lagi kan ke bawah. Jadi ya pasti ada titik tertingginya. Nah, kalau dia mencapai titik tertinggi, berarti nanti di situ nilai VT-nya itu pasti sama dengan 0. Nah, percepatan yang terjadi bukan lagi percepatan biasa, melainkan percepatan gravitasi bumi. Nah, tinggi yang ditempuh benda bukan lagi kita katakan S, melainkan H. Itu dia, ciri-ciri benda yang bergerak vertikal ke atas. Ya, kalau dia ke atas berarti nanti di sini kamu kasih minus G karena dia melawan gravitasi bumi. Gitu ya. Kalau dia berhenti, VT-nya 0. Itu ciri-cirinya ya. Bisa deh. Dah, kita lanjut ke soal nomor 13. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Jika G sama dengan, pakai G ya. Kalau vertikal pakai G tadi ya. Jika G 10 meter per second kuadrat, tinggi maksimum yang dicapai benda tersebut. Nah, ini sudah kakak sampaikan tadi. Dia bergerak dengan kecepatan awal, berarti situ ada V0-nya. V0-nya 20 meter per second. Nilai G-nya itu sebesar 10 meter per second kuadrat. Tinggi maksimum, ingat kalimat kakak tadi, apabila benda yang bergerak vertikal ke atas mencapai titik tertingginya atau mencapai tinggi maksimumnya, maka di situ kondisinya kecepatan benda sama dengan 0. Kenapa? Karena setiap benda yang bergerak vertikal ke atas, maka kecepatannya makin lama pasti makin lambat. Bener dong? Setiap benda yang kamu lempar ke atas, pasti geraknya itu makin lama makin lambat. Ya kan? Itu ciri-ciri yang bergerak vertikal ke atas ya, Dek. Dia pasti diperlambat. Ingat, benda yang bergerak vertikal ke atas, dia pasti makin lama makin lambat. Pasti dia diperlambat. Makanya di sini kita kasih tanda minus. Makanya kalau kita tulis rumusnya, VT sama dengan V0, langsung minus. Karena dia diperlambat. Ya. Gerak vertikal ke atas, dia pasti makin lama makin lambat. Geraknya itu pasti diperlambat. Ya, minus G kali T. Ya, yang ditanya tinggi maksimum, pakai rumus yang kedua. Atau rumus yang ketiga, terserah. Ada T-nya nggak sih di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada T, kita pakai rumus yang ketiga ya. Apa tadi rumus GLBB? Kalau rumus yang keduanya berarti H sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Kalau yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 kali G kali H. Nah, karena dalam soal ini tidak ada T, berarti kita pakai rumus yang ketiga. VT-nya 0
sama dengan, paham ya Dek kenapa 0 ya? Karena bendanya mencapai titik tertinggi. Itu dia alasannya ya. Nanti kamu lupa lagi nih. V0-nya 20 kuadrat itu 400, dikurang 2G-nya 10, dikali dengan H, ini namanya H maksimum. H maksimum terjadi apabila nilai VT-nya sama dengan 0. Maka, minus pindah ruas ya. Ini pindah ruas ke sana nih jadinya. Berapa nih? 2 kali 10, 20. Minus 20, pindah ruas jadinya plus ya. 20 H max sama dengan 400. Berarti ini kamu coret, ini kamu coret. Dapatlah bahwa tinggi maksimum yang dicapai benda itu sama dengan 20 meter. Itu dia jawabannya. Bisa Dek? Tinggi maksimum yang dicapai benda adalah 20 meter. Bisa nggak Dek? Sampai di sini Dekku. Yuk, kamu lihat dulu. Bisa nggak, Dik? Berarti ini G-nya tetap positif, yang minusnya itu cuma yang itunya doang. Apa, Dik? G-nya tetap positif. Sebenarnya, kamu boleh mengacunya seperti ini. Kalau dia vertikal ke atas, G-nya minus, dari situ boleh. Berarti kan minus G, minusnya pindah ke depan. Boleh. Atau, ini nggak usah minus nih. Kamu lihat aja, kalau dia vertikal ke atas kan dia bakalan diperlambat ya. Benda kan kalau dilempar ke atas kan makin lambat ya. Berarti kalau makin lambat minus. Kalau dilempar ke bawah, setiap benda yang dilemparkan ke bawah, dia kan jadi mengingatnya itu gitu deh. Kalau ke bawah searah gravitasi, kalau searah gravitasi berarti G-nya plus. Atau mengingat yang kedua, kalau dia dilempar ke bawah, dia kan makin cepat. Kalau makin cepat berarti sini tandanya tanda plus gitu aja. Kan sebenarnya sih nilai G itu kan selalu positif, selalu 10 meter per second kuadrat kan. Boleh dari G-nya kamu hafalin tanda plus minusnya, atau dari jenis gerakannya. Gitu dia. Jadi minus plus minusnya salah satunya aja? Salah satunya aja. Bisa? Biar aku hafal gitu aja deh Kak. Udah, ini kamu hapus aja nih misalkan. Kamu hafal aja kalau misalnya dia ke atas, itu kan makin lambat, berarti minus G. Kalau dia ke bawah, pasti benda kan makin cepat tuh, berarti plus G. Gitu aja. Gitu aja lah, supaya gampang gitu. Bisa Dekku? Bisa Kak. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 14. Sebuah bola dilempar ke bawah dari ketinggian 76,8 meter dan menumbuk tanah dengan kelajuan 40 meter per second. Berarti ini dilempar ke bawah ya. Kalau dilempar ke bawah kan makin cepat tuh ya. Kita kasih tanda plus. Nah, kelajuan bola tersebut saat dilempar. Berarti kelajuan mula-mulanya ini kebalikan dari soal yang ini ya. Nah, ketinggiannya berarti situ hanya 76,8 meter. Menumbuk tanah lajunya, berarti laju akhirnya 40 meter per second. Yang ditanya kecepatan awal waktu dia dilempar itu berapa? Nah, berarti kita pakai rumusnya. Ada T-nya nggak? Ada T-nya dalam soal? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada T, kita pakai rumus yang ketiga. Apa rumusnya? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 kali G kali H. VT-nya 40 kuadrat. 40 kuadrat berarti 1600. Sama dengan V0 kuadrat yang ditanya, dikurang 2 kali G itu nilainya 10. Jadi kalau tidak ada diketahui dalam soal, langsung ambil 10. Hanya 76,8. Bantu kakak dong, 76,8. Berarti kalau dikali 10, jadinya 768. 768 dikali dengan 2 berapa? 768 kali 2. Berapa ya? 16, 1, 12, 13, 14, 15. 1, 5, 3, 6. Benar nggak sih? 1 berapa deh?
1536. Benar? Benar segitu nggak sih, guys? Benar ya? Oke, good. Berarti karena di sini minus, kita pindah ruas ya. Jangan minus, ini kan plus ya. Sorry. Tadi bergerak kan vertikal ke bawah kan? Dilempar ke bawah kan? Berarti kalau lempar ke bawah ini plus. Plus ya sayang ya, ini plus nih. Ya, ini plus. Ini plus. Lempar ke bawah harus plus, dilempar ke atas baru dia minus ya. Nah, berarti kalau ini dia plus, pindah ruas, jadinya negatif. Berarti 1600 dikurang 1536 itu sama dengan V0 kuadrat. Nah, kalau 1600 kurang 1536 berapa itu kira-kira ya, Dik? 64. 64 enggak sih, guys? Berarti V0 kuadrat sama dengan 64, V0-nya sama dengan akar dari 64. Akar 64 adalah 8 meter per second. Bisa? Bisa nggak, Dek? Itulah kelajuannya saat dilempar. Naik banget kan? Dari 8, waktu dia turun menjadi 40. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini, sayang? Tidak? Tidak ya? Oke, silakan kalian SS biar kakak hapus ya.